Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai konsep dasar penentuan harga pokok produk dan jasa. Dalam buku karangan Ovi Hamidah Sari DKK, jadi penentuan harga itu merupakan proses penentuan harga produk atau jasa yang dihasilkan dari suatu perusahaan. Jadi penetapan harga itu adalah merupakan proses dalam menentukan dan menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Dalam penentuan harga ini itu didasarkan atas biaya produksi dan juga biaya pemasaran. Metode pricing atau penentuan harga ini dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen itu sesuai dengan produsen dan juga pelanggan. Jadi harga ini berada di tengah-tengah dan dapat diterima oleh produsen maupun konsumen. Dilihat dari sudut pandang konsumen, harga itu jadikan sebagai indikator value atas sebuah produk atau jasa. Dari produk atau jasa yang ditawarkan, itu umumnya seorang konsumen itu akan melihat harganya terlebih dahulu. Setelah itu barulah dilihat manfaat dan juga kemampuan suatu produk atau jasa tersebut apakah dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan saat menetapkan harga produk dan jasa. Yang pertama yaitu adalah identitas barang dan jasa. Identitas di sini itu dapat termasuk dari jenis ataupun kualitas dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua yaitu ada harga barang dan jasa serupa di pasar. Jadi perusahaan itu harus melakukan riset pasar dan juga membandingkan dari harga-harga yang ditawarkan oleh pesaingnya. Yang ketiga yaitu sasaran untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Itu dapat kita lihat dari tingkat usia, jenis kelamin ataupun yang lain-lain. Dan yang keempat yaitu ada total biaya produksi. Ini merupakan keseluruhan biaya-biaya yang dihasilkan, baik biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya transit dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada elemen eksternal. Itu seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah tujuan penetapan harga. Sebenarnya tujuan umum dari penetapan harga itu adalah untuk mendapatkan laba supaya perusahaan itu dapat terus beroperasi. Spesifiknya terdapat 4 tujuan dari penetapan harga. Yang pertama yaitu adalah bertahan. Agar barang atau produk dan jasa itu dapat bertahan di pasar, itu jadi perusahaan itu harus menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen. Di sini maksudnya masuk akal itu adalah harga tersebut itu dapat diterima dari konsumen. Dan kedua yaitu ada meningkatkan laba saat ini. Jadi perusahaan itu pasti ingin memperbesar margin labanya. Yaitu dilakukanlah evaluasi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi itu harga itu ditetapkan sesuai dengan permintaan dari produk. Ketika permintaan tinggi, maka harga jual pun akan ikut naik atau tinggi. Dan yang ketiga yaitu ada penguasaan pasar. Jadi perusahaan itu memberlakukan angka rendah untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. Jadi teknik ini sangat membantu dalam meningkatkan penjualan. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat yaitu ada pasar untuk ide inovatif. Jadi di sini perusahaan itu menetapkan harga tinggi untuk produk dan jasa yang inovatif dan menggunakan teknologi yang mutakhir. Jadi harganya itu tinggi karena biaya produksi dari atas barang dan jasa ini juga tinggi. Contohnya itu seperti ponsel dan gadget elektronik dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah jenis metode penetapan harga. Yang pertama adalah metode penetapan harga berorientasi pada biaya. Terdapat 3 cara dalam menentukan metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya. Yang pertama adalah cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrikan menghitung biaya produksi yang dipertahankan dan memasukkan persentase tetap untuk mendapatkan harga jual. Peningkatan keuntungan dievaluasi pada biaya total. Yang kedua adalah markup pricing. Di sini jumlah tetap atau persentase dari total biaya suatu produk ditambah ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Dan yang ketiga adalah target returning pricing. Perusahaan atau firma menetapkan biaya produk untuk mencapai tingkat pengembalian investasi. Yang kedua adalah metode penetapan harga berorientasi pasar. Terdapat 5 cara dalam menentukan metode penetapan harga berorientasi pasar. Yang pertama adalah perceived value pricing.
Dalam metode ini, produsen menetapkan biaya dengan mempertimbangkan pendekatan pelanggan terhadap barang dan jasa, termasuk elemen lain seperti kualitas produk, iklan, promosi, distribusi, dan lain-lain, yang mempengaruhi sudut pandang pelanggan. Yang kedua adalah value pricing. Di metode ini, perusahaan menghasilkan metode yang berkualitas tinggi, tetapi harga tetap rendah. Yang ketiga adalah going rate pricing. Perusahaan meninjau tarif pesaing sebagai dasar dalam menentukan tarif produk mereka. Biasanya cost produknya kurang lebih sama dengan kompetitornya. Yang keempat adalah auction type pricing. Dengan lebih banyak penggunaan internet, metode penetapan harga kontemporer ini berkembang dari hari ke hari. Banyak platform online seperti OLX, eBay, dan lain-lain untuk membeli dan menjual produk ke pelanggan. Yang terakhir adalah differential pricing. Metode ini ditetapkan ketika harga harus berbeda untuk kelompok atau pelanggan yang berbeda. Di sini harga mungkin berbeda menurut wilayah, area, produk, waktu, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah materi mengenai strategi penetapan harga. Adapun strategi dalam menetapkan harga itu yang pertama ada penetration pricing. Jadi penetration pricing ini adalah tujuannya untuk mendapatkan banyak pelanggan dengan harga rendah dan kemudian menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mempertahankan mereka. Misalnya, distributor perangkat lunak internet kecil dapat menetapkan harga rendah untuk produknya dan kemudian mengirimkan email kepada pelanggan dengan penawaran produk perangkat lunak tambahan setiap bulan. Perusahaan kecil akan bekerja keras untuk melayani pelanggan ini untuk membangun loyalitas merek di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah harga skimming. Harga skimming adalah menetapkan harga yang tinggi untuk segera memulihkan pengeluaran untuk produksi produk dan iklan. Tujuan dari strategi price skimming ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan cepat. Kemudian yang ketiga ada product life cycle pricing. Ini nih maksudnya adalah suatu produk secara bertahap berkembang melalui tahapan yang berbeda dalam siklus. Yang pertama tahap pengenalan, pertumbuhan kedewasaan, dan penurunan. Misalnya, jika produk perusahaan unik atau berkualitas lebih tinggi daripada produk pesaing, pelanggan kemungkinan besar akan membayar harga yang lebih tinggi. Perusahaan yang memberi harga lebih tinggi pada produknya dalam setiap pertumbuhan juga mungkin memiliki teknologi baru yang dapat diminati. Lanjut. Lanjut slide-nya. Yang keempat ada penetapan harga berbasis kompetitif. Maksudnya itu adalah strategi penetapan berbasis persaingan yang dapat digunakan ketika hanya ada sedikit perbedaan antara produk dalam suatu industri. Misalnya, ketika orang membeli piring, kertas, atau cangkir busa, atau piknik, mereka seiring berbelanja dengan harga terendah ketika diferensiasi produk minimal. Akibatnya, perusahaan kertas kecil mungkin perlu memberi harga produknya lebih rendah atau kehilangan potensi penjualan. Yang terakhir adalah harga diskon sementara. Contoh dari harga diskon sementara itu adalah seperti kupon, diskon penjualan, serta pengurangan harga musiman. Sekian materi yang dapat saya jelaskan.